Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang hebat, Pak Wid sayangi, 7B, Pak Wid banggakan. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu algoritma. Apa anak-anak? Algoritma. Ada yang sudah tahu, pernah dengar istilah algoritma? Belum ada. Yang sudah pernah coba angkat tangan. Belum pernah ya? Oke. Anak-anak, kenapa dalam mata pelajaran informatika ini kita perlu mengenal apa itu algoritma? Nah, kalau di sini Pak tuliskan algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang logis dan struktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Jadi kalau tadi ada teman kalian yang pada saat bahasa Indonesia belajar track prosedur. Di informatika kalian belajar algoritma, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah secara berurutan atau sistematis, ya, urutan langkah per langkahnya berurutan, ya, seperti itu. Logis dan struktur secara berurutan. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke contoh algoritma ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak kita juga sudah melakukan sebuah proses algoritma, berpikir algoritma. Komponen-komponen dalam algoritma. Yang pertama apa? Input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Anak-anakku, dalam algoritma itu ada komponennya, yaitu input, proses, dan output. Input itu apa saja? Data-data yang dimasukkan untuk diproses, ya, data-data yang dimasukkan untuk diproses. Nanti akan kita contohkan. Proses yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data. Data yang kita siapkan, data yang kita miliki itu diolah, itu namanya proses. Kemudian output, ya, hasil, ya. Hasil setelah proses, setelah pemrosesan ini tadi, ya. Jadi ada 3 komponennya. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Sekarang kita dari komponen ini kita jabarkan, kita ambil contoh sederhana, ya. Kita ambil contoh sederhana, ya. Algoritma membuat kopi secara manual nih, misalkan. Kan ada nih yang ada mesin kopi, kan ada juga, ya. Kita contohnya sederhana, yaitu secara manual. Kalau anak-anak dimintai tolong orang tua kalian, ayah kalian, bapak kalian membuat sebuah kopi nih, kita buat prosesnya secara algoritma. Komponen inputnya dulu apa, anak-anak? Air. Untuk membuat kopi, datanya, inputnya apa tadi? Air. Kita butuhkan air. Terus panci, apa lagi? Kompor. Terus gelas. Terus bubuk kopi. Terus gula, pasir, terus sendok. Ya, itu disebut dengan datanya atau inputnya yang akan kita proses. Kemudian kita masuk ke prosesnya. Kita buat urutannya, langkah-langkahnya, ya. Algoritma tadi apa? Memecahkan masalah, ya. Menjalankan sebuah program secara teratur, ya, sistematis, ya, dan logis. Oke, kita masuk prosesnya. Yang pertama, ambil air secukupnya. Ini misalkan nih, ya. Jadi algoritma membuat kopi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain mungkin ada yang berbeda, ya. Pada saat nanti pengen kopinya manis atau pahit, ini tentu ada perbedaan. Ini Pak Wid ambil contoh, ya. Yang pertama membuat kopi. Yang pertama prosesnya ambil air secukupnya. Kemudian proses yang kedua, tuangkan air ke dalam panci, ya. Kemudian menyalakan kompor dan letakkan panci di atasnya. Ini anak-anak biasanya buat kopinya air pet atau air aqua? Air aqua, ya. Oke. Kadang-kadang ada air pet, ya, kalau aquanya habis, ya. Ya, bisa pakai aqua. Ya, nyalakan kompornya dan letakkan di atasnya. Kemudian langkah selanjutnya, panaskan air hingga mendidih, biasanya 4 sampai 5 menit, ya, sampai mendidih.
Pak Wid tanya nih, air mendidih itu berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius ya. Ya, oke, bentar. Langkah selanjutnya yang kelima, ambil gelas, ya, masukkan kopi bubuk dan gula. Kalau yang suka manis berarti takarannya kopinya 2 sendok, gulanya 3 sendok. Setelah air mendidih, matikan kompornya. Langkah yang ke-6. Langkah yang ke-7, tuangkan air panas ke dalam gelas kopi. Kemudian langkah yang ke-8, aduk rata menggunakan sendok. Ya, sekarang outputnya anak-anak, outputnya hasilnya adalah kopi siap disajikan. Kopinya sudah siap. Itulah contoh sederhana dari algoritma di kehidupan kita sehari-hari. Paham anak-anakku? Oke, sekarang kenapa sih kita harus belajar algoritma? Ya, yang pertama, membantu menyelesaikan masalah secara sistematis. Ya, tadi contohnya kita membuat sebuah kopi atau membuat minuman kopi. Langkah-langkahnya gimana? Sudah kita tunjukkan tadi. Misalkan nih masalah apa nih? Ban bocor, ban sepeda kalian bocor. Langkah-langkahnya apa berarti? Siapkan kunci, misalkan seperti itu kan ya. Kemudian siapkan air, siapkan lem dan juga perekat untuk ban yang bocor. Kan seperti itu langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalah secara berurutan, sistematis. Yang kedua, dengan algoritma kita bisa mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ya, kita bisa tahu nih langkah-langkahnya. Kayak yang kita contohkan tadi, oh langkah-langkahnya berarti memanaskan air sampai mendidih. Ya, itu kita tahu langkah-langkahnya. Yang ketiga, yaitu di dalam dunia komputer anak-anak, nanti ketika kalian ambil kuliah ya jurusan informatika dalam pemrograman, itu digunakan algoritma itu untuk mengatasi masalah dan juga atau menjalankan program dengan benar. Ya, jadi sebuah program aplikasi atau software itu ya menggunakan algoritma dalam pembuatannya supaya berjalan dengan benar, supaya tidak terjadi kesalahan atau terjadi error. Nah, itu langkah-langkahnya harus betul. Pak, beri contoh Pak mengenai pembuatan program nih. Salah satu contoh nih, misalkan apa nih? Absensi siswa. Barcode yang kita pakai di pagi hari ketika kita masuk sekolah, ya. Itu langkah-langkahnya yang pertama kita menunjukkan kartu identitas kita, kemudian di scan barcode, ya kan? Masuk ke komputer, diproses di komputer, hasilnya laporan. Misal nih, Bayu hari ini Rabu masuk, misalkan seperti itu. Itu contohnya anak-anak. Dalam pemrograman diperlukan agar program aplikasi ini berjalan dengan baik atau benar. Sekarang kita masuk materi ciri-ciri, ya, ciri-ciri algoritma yang baik. Ya, yang pertama apa? Jelas dan tepat. Yang kedua, tersusun secara urut. Yang ketiga, tidak ambigu. Yang pertama dulu. Ciri-ciri algoritma yang baik adalah jelas dan tepat, ya. Jadi harus jelas. Ini gulanya gula pasir atau gula Jawa, misalkan seperti itu. Harus jelas. Oh, gula pasir, berarti jelas. Yang kedua, tersusun secara urut. Apa, Nana? Jadi urut. Tadi dalam proses pembuatan kopi, ya, misalkan kita urutkan. Mulai dari ambil air, terus kemudian kita didihkan, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas kopi. Nah, itu urut anak-anak ya. Ya, seperti itu. Kalau tidak urut, tidak tersusun secara urut, itu berarti ciri-ciri algoritma yang kurang baik, misalkan. Yang baik secara urut, sistematis, berurutan. Kemudian tidak ambigu anak-anak. Misalkan nih, kalau ambil air, misalkan, dalam panci, itu jelas ya, dalam panci. Ambil air menggunakan wadah. Nah, ini wadah apa?
jangan ambigu, misalkan seperti itu. Panaskan air di atas kompor. Nah, ini jelas. Yang ambigu gimana? Semisal nih, campurkan gula dan kopi, kemudian campuran bubuk lain. Nah, bubuk lain ini apa? Creamer bisa, ya kan, susu bisa, kan seperti itu. Harus tidak ambigu, harus jelas, tidak boleh ambigu. Itulah ciri-ciri algoritma yang baik. Sekarang kita masuk, yaitu bentuk-bentuk algoritma. Yang pertama, tolong dibacakan nih. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, anak-anak, bentuk algoritma ada 3. Yang pertama, sequence atau berurutan, yang tadi kita jelaskan. Yang kedua, ada percabangan, ya, atau selection. Yang ketiga, ada algoritma perulangan atau iteration. Yang pertama dulu, algoritma sequence atau berurutan. Langkah-langkah dikerjakan satu persatu secara berurutan. Ini disebut dengan algoritma sequence. Seperti yang kita contohkan tadi, ya, membuat kopi kita sudah berurutan, ya, mulai dari mengambil air, mendidihkan air, kemudian menuangkan ke dalam gelas, itu sudah berurutan, disebut dengan algoritma sequence. Kemudian masuk ke algoritma percabangan atau selection, yaitu menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, jika atau maka, ya, jika titik-titik maka titik-titik. Ini semisalkan nih, membuat sebuah program, mengetahui bilangan atau angka tersebut ganjil atau genap. Ya, jika nilai dari bilangan tersebut sisanya adalah 0, maka genap. Ya, seperti itu. Kemudian dimasukkan lagi nih, masukkan angka dulu. Misalkan 2, apakah bilangan ini ganjil atau genap? Kalau ganjil, harus ada sisa 1. Coba ini Pak Wid ambil contoh ya tadi ya. Kita membuat sebuah program menentukan bilangan ganjil atau genap. Ganjil atau genap. Ya, ini ada percabangannya ya. Ada perintahnya di sini. Misalkan nih kita masukkan sebuah angka 2, apakah ini ganjil atau genap? Kalau misalkan ada sisanya dari hasil bagi itu 1, ya, bagi 2 itu 1, itu maka dia akan ganjil, seperti itu misalkan, ya. Kalau hasil sisanya, hasil bagi dari sisanya itu 0, misalkan itu bilangan genap. Inilah contoh algoritma percabangan, seperti itu. Kemudian yang terakhir perulangan, ya, yaitu melakukan proses berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu. Selama titik-titik, lakukan titik-titik. Contohnya Pak Wid. Ya, sekarang Pak Wid akan masuk ke dalam contoh programnya. Semisal nih kita membuat sebuah program atau game. Ya, gamenya itu kita buat di komputer. Ya, selama misalkan nih ada objek, ya, dia bola lah objeknya, ya, kita ambil contoh bola. Selama bola ini menyentuh sebuah dinding atau tepi, maka dia akan memantul atau akan meledak. Nah, anak-anak seperti itu ya. Selama kita selama objek itu menyentuh, maka akan terjadi sebuah perintah. Nah, ini akan berulang-ulang terus begitu. Kalau misalkan tadi perintahnya memantul, ya, selama bola ini terkena dinding, maka dia akan memantul. Nah, selama bola ini terkena, maka akan terjadi perulangan di dalam programnya tersebut. Paham anak-anakku semuanya? Semoga apa yang dijelaskan Pak Wid tadi dapat bermanfaat ya. Materi kita mengenai algoritma ini. Ya, oke Pak Wid tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.